الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على جميع أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar media Al-Khairiyah sekalian, mudah-mudahan kita di bulan Ramadan tahun ini tergolong orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang minal makbulin, yang amal-amalnya diterima oleh Allah, puasa, salat, bacaan Al-Qur'an dan doa-doa kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para salafun saleh semenjak dahulu apabila menjelang akhir-akhir bulan Ramadan, hari-hari 10 terakhir bulan Ramadan, mereka penuh dengan takut dan cemas, harap-harap cemas, berharap semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penuh dengan khauf, takut puasanya, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka itu orang-orang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, yang sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjaga segala tingkah lakunya, menjaga segala yang dia makan terkontrol dan dia makan, tidak sampai kemasukan yang haram, tidak sampai kemasukan yang syubhat. Tapi begitu takutnya amal-amal mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia tambah tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah takutnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain Ibn Ali bin Abi Talib, kikit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila malam terakhir bulan Ramadan dia bangun lalu pingsan, sadar bangun kembali, pingsan kembali, sehingga ditanya oleh orang-orang di sekitarnya, mengapa engkau sampai demikian wahai orang yang sangat dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Imam Ali Zainal Abidin menjawab, aku takut amalku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut aku tidak bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Inilah orang yang begitu takwanya kepada Allah. Demikian sikapnya. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan kotor, yang kita makan sehari-hari kadang-kadang kita terkontrol mana yang haram, mana yang halal. Hal-hal yang tersebut bisa membatalkan amal-amal saleh kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang kita makan, yang kita belanjakan kepada keluarga kita, hal-hal yang halal, sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab makanan yang haram bisa menyebabkan ditolaknya amal dan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh salafun saleh, amal dan doa itu, ibadah dan doa itu laksana kunci. Gigi-giginya terletak pada gigi daripada kunci tersebut. Bagaimanapun kita memegang kunci, banyaknya kunci yang kita pegang, apalagi giginya tidak pas pada lemari yang kita punyai atau pintu yang kita punyai, maka hal-hal tersebut tidak bisa terbuka. Demikian makanan, apabila yang kita mengetahui makanan itu haram, tetap kita makan, laksana kunci yang tidak ada pas kita beribadah, laksana membuka dengan kunci yang tidak pas gigi-giginya sehingga tidak bisa terbuka. Dan hal-hal tersebut mudah-mudahan tidak terjadi pada kita, pada anak-anak kita,
istri-istri kita dan saudara-saudara kita, sehingga amal-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tergolong daripada orang al-maqbulin, tidak tergolong daripada al-mardudin. Sebab menurut sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila terakhir bulan Ramadan, maka manusia hanya terbagi dua, imma makbul wa imma mardud, imma diterima oleh Allah, imma ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak dan diterima dan ditolaknya hanya Allah yang mengetahui. Tapi ada sedikit tanda-tanda bahawa orang yang diterima oleh Allah tambah hari, tambah berkesan, tambah bisa merubah sikapnya dan perangainya. Tapi sebaliknya, orang yang ditolak tambah beribadah di luar bulan Ramadan, tambah menjadi-jadi durhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bakhil makin bakhil, yang hasud makin hasud, yang sombong makin sombong, yang riak makin riak dan sebagainya. Semoga hal tersebut dijauhkan daripada kita, sehingga kita tergolong minal makbulin. Dan mudah-mudahan puas Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Wa yu'id alaina sinin ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam ala ma yuhibbu rabbuna wa yarda dzul jalali wal ikram. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.